Air tenang seperti berlian, air beriak tanda tak dalam. Untuk Sobat Spensaba sekalian, izinkan kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensaba, kembali lagi bersama kita di podcast Dimensi, dialog menarik dan berisi. Kembali lagi bersama kita, saya Dava dan Saya Falisa bersama bintang tamu kami yang pastinya kali ya teman-teman Spensaba udah pada tahu. udah kenal siapa, Yaitu guru senior atau sekaligus Wakasek dari UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Siapa dia? Mari kita sebut Ibu Sri Mujiningsih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum masuk ke pertanyaannya, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Spensaba yang sedang menonton di podcast kami. Iya. Terima kasih. Saya Sri Mujiningsih yang mendapat amanat sebagai pengajar guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Dan sekaligus dipercaya sebagai wakil kepala sekolah itu. Berarti cukup besar dong tanggung jawab Ibu Sri di UPTD SMP SMP Negeri 1 Bangkalan. Alhamdulillah. Iya Ibu. Iya. Mengenai tentang bahasa yang berhubungan dengan bahasa, apakah Bu Muji suka dengan konsep yang berhubungan tentang bahasa? Pastinya suka ya. Karena bahasa menunjukkan bangsa. Artinya bahasa menunjukkan ciri perilaku seseorang, baik kepandaiannya dan kepintarannya. Selain itu, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan lengkap agar kita bisa menyampaikan pesan, ide, pendapat, gagasan kepada orang lain. Berarti cukup penting bahasa dalam di kehidupan sehari-hari. Penting banget itu ya. Ya, terutama bahasa Indonesia. Iya. Karena bahasa Indonesia bahasa kita, bahasa nasional kita yang perlu dibanggakan. Iya, Kan? tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa nasional ya, bahasa Indonesia itu ya. Di bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bahasa negara kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 15 ayat 36. Keren Iya. sekali. Ngomong-ngomong soal konsep bahasa yang tadi Ibu sampaikan, mengapa Ibu suka dengan konsep bahasa itu? Ya, bahasa kan tadi saya katakan sebagai alat komunikasi ya. Alat komunikasi. Ya, dilihat dari fungsi dan kedudukannya. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Nah, sebagai bahasa negara itu digunakan dalam setiap administrasi kenegaraan menggunakan bahasa Indonesia. Dan dalam dunia pendidikan bahasa pengantarnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Dan kebanggaan juga bahasa Indonesia itu juga dipakai loh sebagai mata pelajaran yang ada di Australia, negara kita. Dan termasuk urutan ketiga bahasa kita tuh yang paling digunakan di Facebook kita. Nah, tidak hanya Facebook kita ya, Facebook dunia juga ya. Iya, betul. Nah, patutnya kita banggakan sebagai anak bangsa, anak muda di Indonesia. Untuk bangga kepada bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Iya, perlu digarisbawahi juga. Tanpa ada bahasa Indonesia kita tidak bisa merdeka. Tidak bisa bersatu. Ya, karena masing-masing suku daerah itu punya bahasa yang berbeda. Dan kita tidak bisa bersatu tanpa ada komunikasi yaitu bahasa Indonesia. Betul sekali, ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga pastinya. Kan Ibu sudah lama mengajar di SMP Negeri 1 Bangkalan. Nah, Ibu ini apa yang membuat Ibu termotivasi untuk mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan? Sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, yang menjadi motivasi ya. Memang sejak dulu saya tuh kalau lewat sekolah ya, lewat depan sekolah itu sejarah sedikit curhat ya.
lihatnya tuh keren banget ya SMP 1 Bangkalan, dan masih juga bangunannya masih bangunan lama itu, bangunan Belanda ya. Nah itu terpacu, ya Allah kapan ya saya bisa mengajar di SMP 1 Bangkalan. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk mengajar di SMP 1 Bangkalan sampai 16 tahun, yang sebentar lagi sampai purna tugas ini. Jadi udah 16 tahun Bu Muji 16 tahun untuk di SMP 1 Bangkalan, 18 tahun di SMP Negeri 1 Kuanyar, 2 tahun di Surabaya itu di SMP PGRI 37, di SMP Pembina Jaya 2, di SMP dan SMA Bintang Timur Katolik, kemudian di SMA 19 Surabaya. Nah itu tadi kalau di total tuh 36 tahun. Wow, banyak sekali mungkin pengalamannya Ibu sebagai guru. Sebagai guru. Itu guru bahasa Indonesia semua Ibu mengajarnya? Pernah juga ketika di Surabaya itu mengajar biologi, mengajar bahasa daerah tapi bahasa Jawa. Pernah juga mengajar keterampilan, pernah juga mengajar pembukuan. Jadi mungkin mama kalian itu yang pernah ada materi pembukuannya. Nah, Ibu juga pernah mengajar di situ. Tapi yang paling banyak yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apa yang latar belakangi Ibu untuk sebelumnya kan sudah mungkin banyak yang sudah Ibu cobai mata pelajaran di SMP Negeri 1 Bangkalan, apa yang menjadi latar belakang Ibu untuk mengajar bahasa Indonesia sehingga? Ya karena spesialisasinya memang bahasa Indonesia, jadi mengajar bahasa Indonesia. Jadi kalau pas itu lebih bagus. Nah pemerintah juga menyarankan seperti itu. Iya. Tentang bahasa Indonesia Ibu, kan di SMP Negeri 1 Bangkalan ini siswa-siswi sudah tergerak untuk berliterasi. Bagaimana pendapat Ibu tentang literasi yang ada di SMP Negeri 1 Bangkalan? Ya, alhamdulillah ya. SMP 1 sebagai SMP favorit itu kita beragam literasinya. Betul. Ada literasi konvensional, ada literasi digital. Nah, yang saya banggakan di sini adalah literasi digital. Betul. Yang di era globalisasi ini kita sudah menggunakan literasi digital. Nah, promotornya bukan dari guru bahasa Indonesia itu, dari proktor kita yaitu Bapak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, Pak Rudi dikenal sebagai jurnalis digital. Nah, itu yang dibantu dengan siswa-siswinya yang bisa membuat video, semua dokumen kegiatan yang ada di sekolah kita itu terdokumentasikan lewat media sosial. Betul sekali, ada yang video, ada yang YouTube, ada yang lewat IG dan foto-foto ya. TikTok ada ya. Alhamdulillah. Iya, betul sekali, itu yang digital. Terus ada yang dari guru agama, yaitu setiap awal pelajaran 15 menit kita baca surat-surat pendek. Sehingga harapannya anak-anak hafal. Alhamdulillah banyak yang hafal. Kemudian dari wali kelas itu juga mengadakan literasi, yaitu di tiap sudut kelas itu ada pojok baca. Kemudian dari petugas perpus, pengelola perpustakaan, jadi Pak Ibu ini mulai menggalakkan jadwal kunjungan, jadwal kunjungan yang harus diikuti oleh siswa untuk hadir dengan harapan siswa bisa dekat dengan buku, karena buku adalah jendela ilmu, jendela dunia. Betul sekali. Nah, selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya yaitu sebagai guru bahasa Indonesia, saya terutama yang tidak boleh secara diam dalam kaitan dengan kegiatan literasi ini. Jadi saya menggalakkan juga, mengaktifkan juga untuk mading sekolah. Jadi bukan mading kelas. Itu ya, Ibu. Betul sekali, secara bergiliran. Itu diulas juga. Betul sekali, dengan harapan anak-anak bisa berkreasi dalam bidang tulisnya. Nah, selain itu juga ada kontrak baca. Jadi anak-anak itu wajib baca minimal 1 buku dalam 1 bulan. Itu ada laporannya dalam bentuk
resensi dalam bentuk sinopsis, tergantung dari buku yang dibacanya. Apakah itu buku fiksi ataupun buku non fiksi. Itu ada rambu-rambunya, ada ketentuannya dari guru bahasa Indonesianya itu. Kemudian ada yang kemarin tuh saya lakukan, yaitu kunjungan ke kampung ilmu. Harapan saya anak itu lebih dekat dengan buku. Kalau selama ini kan lebih dekat dengan HP ya, lebih dekat dengan buku, lebih suka, bahkan tidak hanya suka, lebih cinta kepada buku. Sebab ada buku yang harganya jauh lebih murah, padahal buku itu masih bestseller di Gramet dan Gunung Agung, tapi kita temukan juga di kampung ilmu. Itu di Surabaya ya Ibu? Iya, betul sekali itu. Ya, itu yang saya lakukan. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, Bapak Kepala Sekolah kita juga mendukung kegiatan literasi, yaitu ingin menjadikan perpustakaan kita ada perpustakaan digital. Itu. Ya. Ngomong-ngomong soal literasi untuk siswa-siswi UPT SMP Negeri 1 Bangkalan. Ini pastinya ada yang kurang berkenan atau tidak tertarik. Tanggapan Ibu mengenai siswa-siswi yang tidak suka atas literasi gitu. Kalau yang tertarik kayaknya masih belum terlalu itu ya. Ini yang buat saya bangga, yaitu ya, ini OSIS ini yang mengelakkan gebrakan itu ya. Setiap hari-hari nasional, nah OSIS selalu mendokumentasikan bentuk kegiatannya sesuai dengan temanya, yaitu video. Nah, itu termasuk bagian literasi digital. Jadi siswa juga melaksanakan. Cuma kalau sebagian yang kurang, nah itu harapan saya, ayo sebagai generasi muda, kapan lagi kita melakukan kegiatan literasi lewat baca. Karena dengan membaca kita banyak wawasan, kita banyak ilmu, kita menjadi lebih percaya diri. Ya. Jadi untuk sobat Saba yang sedang menonton di rumah, kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia. Jadi kapan lagi kita mempunyai anak bangsa yang mudah bergerak berliterasi untuk berliterasi. Betul. Untuk saran dari Bu Muji nih, untuk meningkatkan literasi yang ada di SMP Negeri 1 Bangkalan, seperti apa sih Bu? Ya, yang pertama, ayo kita mulai kenal lebih dekat lagi dengan buku, dengan cara satu, kita bisa menyumbang buku ya. Setiap kita lulus, nah barangkali ada buku yang kurang terpakai, nah bisa disumbangkan. Mungkin ya tidak harus di perpustakaan, bisa di kelas. Iya, untuk menambah koleksi pojok baca yang sudah ada. Terus yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, kalian bisa berkreasi seperti yang dilakukan oleh para OSIS, yaitu digital. Ya, bisa kegiatan baca, bisa kegiatan drama, lah itu kan bisa dijadikan literasi. Iya, saya kira itu. Terus yang harapan saya pastinya ya, yang belum tercapai, yaitu mengadakan bulan bahasa itu. Baru saja itu ya Ibu. Iya, sebetulnya ada sih program, cuma kadang-kadang selalu berbenturan dengan kegiatan sekolah. Ya seperti yang kemarin kita itu P5 pas 28 Oktober ya. Itu sebetulnya ada kegiatan yang kayaknya yang kita lupakan ya, sedikit kita lupakan. Tapi sebetulnya tidak kita lupakan, hanya berbenturan saja. Selama 16 tahun kurang lebih di SMP Negeri 1. Iya, SMP Negeri 1 Bangkalan ini mungkin ada pengalaman yang Ibu tidak lupakan gitu. Ya. Pengalaman lumayan ya. Bisa mendampingi, membimbing anak-anak luar biasa di SMP 1 Bangkalan untuk lomba puisi. Ini sudah tingkat Jawa Timur, baik di Pekan Seni Pelajar maupun di FLS 2N, Festival
seni pelajar siswa. Nah itu kita sering ya SMP 1 Bangkalan sering mengukir terutama dalam bidang puisi. Nah, selain itu juga pidato, walaupun pidato tuh hanya sempat di tingkat kabupaten, itu sudah tidak asing lagi, sudah berapa kali membawa anak-anak kita untuk juara di lomba pidato dan puisi. Ya. Menurut Ibu nih, adakah kegiatan berbahasa yang perlu ditingkatkan di UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan ini? Ya, kayaknya ini lomba-lomba yang belum ya, lomba cerdas cermat. Nah, kita diadakan di forum terbuka. Itu sesuai dengan temanya tentang misalnya bisa tentang keagamaan, bisa tentang bahasa Indonesia yang khususnya di bulan bahasa itu. Nah, bisa dijadikan ajang untuk adu ide ya, keberanian untuk berkreativitas dalam bidang penyampaian idenya. Nah, itu yang bagus itu. Belum terlaksana ya. Iya. Bisa dijadikan referensi untuk OSIS atau OSIS yang masa OSIS bakti nanti selanjutnya. Iya, betul. Sebelum mengakhiri nih Bu, kan Ibu ini mau purnah. Iya. Bagaimana sih perasaan Ibu selama mengajar? Apakah ada suka dukanya atau pesan-pesan untuk siswa-siswi UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan ke depannya? Kalau duka nggak ada ya, tidak ada sama sekali. Karena anaknya luar biasa, gurunya luar biasa. Kita pancing sedikit itu SMP 1 Bangkalan siswa-siswinya itu udah langsung go gitu ya. Ya, jadi ada kebanggaan sendiri jadi di SMP 1 Bangkalan itu bisa mendampingi anak-anak yang punya potensi. Ya, punya potensi yang luar biasa, yang bisa ikut berkiprah juga di situ, menjadikan anak-anak yang berprestasi. Terus kalau untuk teman-temannya nggak diragukan juga. Di teman-teman guru di SMP 1 Bangkalan itu guyup semuanya, tidak ada rasa iri, tidak ada main belakang, ya semuanya itu kebersamaannya tuh kuat. Jadi selama saya di sini itu kebersamaannya tuh sangat kuat. Jadi merasa seperti di rumah seperti teman-teman tuh seperti keluarga sendiri. Ya, termasuk anak-anaknya. Santunnya luar biasa, terus ya nggak ada anak yang nakal ya, gampang untuk dikondisikan. Nah, jadi untuk duka nggak ada, yang ada tuh suka sekali. Nah, di podcast Dimensi ini Bu punya tradisi berbalas pantun. Jadi mungkin Ibu ada pantun untuk sobat Semisaba yang ada di rumah. Kayaknya literasi ya? Iya, benar. Oke, sebentar ya. Pergi berlayar ke Danau Toba. Iya. Jangan lupa naik kapal pinisi. Ayo pelajar Spensaba. Kita tingkatkan literasi. Nah, kami nggak mau kalah juga. Mantap. Masih ada juga. Ya. Ada mata di samping telinga. Untuk melihat apa yang ditujui. Untuk semua sobat Spensaba. Yuk kita tingkatkan literasi. Mantap, keren. Terima kasih Ibu Muji udah berkesempatan hadir di podcast episode ke-10 ini. Ya, terima kasih kembali anak-anakku yang luar biasa ini. Ya, selamat berpurna dan beristirahat selama 16 tahun mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama 16 tahun. Iya. Tidak sedikit waktu yang Ibu berikan untuk UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini serta video lain dari podcast Dimensi atau yang media sosial UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Ada IG, TikTok, dan YouTube. Ya, Ibu, mari kita bersama-sama menunjukkan jargon kita. Oke. Podcast Dimensi, dialog menarik dan berisi. Bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.